Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini saya Bapak Ahmad Nurullah akan menyampaikan sebuah tema yang memang setiap masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini harus disampaikan kepada peserta didik baru untuk mengenali sekolah itu sendiri, sekolah di mana kalian akan menempati sekolah itu sendiri. Nah, materi yang saya sampaikan adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi ini sangatlah penting bagi kalian semua harus mengetahui tentang wawasan Wiyata dan Mandala. Dan ini terdiri daripada 3 suku kata ya. Pertama ada wawasan, kedua ada Wiyata, dan juga Mandala. Nah, ini harus kalian ketahui. Apa sih yang disebut dengan wawasan? Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Lalu Wiyata itu apa? Wiyata itu adalah pendidikan ya. Dan yang terakhir adalah Mandala, tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu pendidikan dan juga tempat pendidikan itu sendiri. Nah, jadi kalian akan dikenali dengan lingkungan atau tempat yang akan kalian tempati nanti sebagai sarana untuk kalian menimba ilmu, tentunya di SMK Generasi Mandiri. Nah, untuk tempat atau sekolah itu sendiri tentunya bahwa SMK ini bernama SMK Generasi Mandiri yang ada di lingkungan Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor ya. Yang tepatnya di Jalan Melati nomor 8 ya, Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Nah, lalu apa saja unsur-unsur Wiyata Mandala? Pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, sekolah ya. Yang kedua ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua, ada warga sekolah, ada juga sekolahnya itu sendiri. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa sangatlah penting ya kerjasama antara warga sekolah, siswa, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Pada dasarnya awalnya sekolah itu dibentuk memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu adanya suatu visi dan misi. Nah, tentunya ini harus kalian ketahui, visi daripada sekolah SMK Generasi Mandiri ini ya, menciptakan generasi yang mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai visi dan misi itu, maka perlu adanya tempat, sarana untuk membentuk siswa-siswi menjadi siswa yang beriman dan bertakwa dan juga memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalian ketika nanti masuk sekolah ya, kalian akan dibentuk sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, maka itu perlunya kerjasama antara siswa dan orang tua dan juga sekolah. Siswa dan orang tua yang berusaha untuk memajukan melalui untuk menunaikan haknya, yaitu membayar iuran dan sebagainya,
Nah, nanti sekolah yang mengelola itu untuk membentuk sarana dan prasarana yang memadai, yang mencukupi untuk kegiatan kalian belajar mengajar di sini. Lalu fungsi daripada sekolah itu apa? Jadi fungsi daripada sekolah adalah untuk penyelenggaraan PBM atau pembelajaran belajar mengajar, ya. Yang awalnya mungkin tadi ya kalian tidak tahu tentang permesinan, teknologi, ya. Nanti ketika masuk ke sekolah di SMK ini kalian akan diberitahu dan mungkin kalian akan menjadi siswa yang punya kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Jadi sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Yang kedua, pandangan hidup dan kepribadian. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Lalu kemampuan untuk berkarya. Jadi sekolah itu, fungsi daripada sekolah itu seperti itu, ya. Jadi dengan adanya materi ini, kalian nanti akan mengenal, ya, sekolah ini, guru-guru di sini, ya. Dan fungsi daripada kalian nanti akan masuk sekolah ini tadi supaya kalian mendapat ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu fungsi daripada sekolah itu apa? Jadi fungsi daripada sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, siswa dalam pendidikan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan di sekolah. Yaitu tadi, ya, visi misi sekolah itu adalah tujuan akhir daripada sekolah, ya. Jadi dan sekolah ini adalah merupakan tempat belajarnya untuk mencapai visi dan misi tersebut. Dan visi misi tersebut tidak diciptakan dengan begitu saja, artinya dengan, ya, tentunya dengan pemikiran-pemikiran dari masyarakat, perwakilan masyarakat, dan juga kepala sekolah, guru-guru, ya, semuanya yang berkepentingan ikut dalam menyusun visi dan misi. Jadi seperti itu. Jadi lalu ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, ya. Pertama, ciri-ciri sekolah adalah adanya guru dan siswa, ya. Timbulnya PBM dengan tertib, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras, ya. Lalu yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi ciri-ciri sekolah, ya, sebagai masyarakat belajar. Jadi adanya guru, ya, supaya apa? Supaya terciptanya masyarakat yang sadar. Artinya dengan adanya sekolah ini, ya, kalian akan dibentuk bukan hanya pendidikannya saja, bukan hanya ilmu pengetahuan saja, akan tetapi kalian dibentuk, ya, karakter moral, akhlaknya akan dibentuk di sekolah ini, bukan hanya pendidikan saja. Karena kenapa? Jadi yaitu tadi, harus seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga iman dan takwa harus seimbang, seperti itu, ya. Jadi untuk itu, ya, kalian selaku siswa yang pertama yang harus kalian ketahui bahwa, jadi selaku siswa pertama kita harus sama-sama mengembangkan sekolah ini lebih baik. Jadi kami yang memberikan ilmu pengetahuan dan teknologinya, nah kalian mengembangkan, ya, dengan apa yang kalian dapatkan selama belajar di sini, kalian kembangkan, baik itu di perusahaan, baik itu di masyarakat, ya, baik itu akhlaknya, ya, itu diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari sehingga kalian mampu hidup, ya, sendiri sesuai dengan nama sekolah kita itu generasi mandiri, sehingga kalian menjadi generasi-generasi yang mandiri, ya, setelah kalian sekolah di sini. Yang kedua, kalian harus
mematuhi apa yang sudah ditetapkan di sekolah ini, yaitu tata tertib. Lalu kalian juga harus menghormati ya semua warga di sekolah ini, termasuk kepala sekolah, guru, ya, terus tata usaha dan sebagainya. Harus saling menghormati dan juga menjaga lingkungan sekolah ini tetap rapi, asri, ya. Karena kenapa? Karena ini semua merupakan salah satu bantuan, sokongan daripada warga sekolah, terutama dari orang tua. Sekolah bisa seperti ini, bisa ada pembangunan, ada alat-alat praktek, ya, alat-alat untuk kegiatan-kegiatan apapun, kesesuaian itu semua dari kalian juga dan dibantu oleh pemerintah juga. Nah, ketika sudah ada dan terbentuk di sekolah ini, maka kalian tugasnya adalah menjaga dan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, baik itu kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan kesiswaan. Nah, itu. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain, ya. Sehingga tujuan daripada sekolah ini yang tadi saya sebutkan visi misi tadi bisa tercapai. Kalian belajar dengan rajin, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Guru pun mengajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai tujuan yang ada di visi misi tadi, ya. Jadi itu, ya, yang harus kalian ketahui. Nah, baik, para peserta MPLS yang ada di rumah, ya, tentunya sekolah ini memiliki cita-cita dan tujuan, ya, ingin siswa dan siswi yang lulus dari sekolah ini menjadi lulusan yang hebat, yang bisa bersaing di baik di perusahaan, baik di masyarakat. Nah, tentunya ini harus ada kerjasama antara kita dan siswa, antara guru dan siswa, antara guru dan masyarakat. Nah, seperti itu. Apa cita-cita kita? Satu, ingin melahirkan generasi-generasi atau alumni-alumni yang lulusan generasi mandiri ini menjadi lulusan yang beriman dan bertakwa dan juga memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang hebat, yang bisa bersaing di masyarakat, seperti itu. Lalu apa saja tugas, ya. Lalu kalian juga harus mengetahui bahwa kalian di sekolah ini bukan hanya belajar, praktek, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa menumbuhkan kreativitas kalian, menumbuhkan rasa tanggung jawab kalian, menumbuhkan rasa kepercaya diri kalian, ya, yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kesiswaan, ya, seperti OSIS, ya, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan rohis, lalu kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membuat kalian mampu gitu belajar percaya diri, seperti itu. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa di sekolah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan nanti yang akan kita informasikan kepada siswa, dan siswa pun harus memanfaatkan kegiatan tersebut gitu, sehingga kalian datang ke sini, ya, datang dan jadi siswa di sini. Jangan sampai hanya belajar berangkat dari rumah, pulang lagi, ya, hanya seperti, tapi ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, ya, untuk menambah pengalaman kalian. Lalu tugas-tugas, peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, gitu ya. Nah, itu yang harus kalian taati dan harus kalian laksanakan dengan penuh
kedisiplinan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi perlu saya simpulkan ya, wawasan Wiyata Mandala ini salah satu ya sikap kalian yang mendalam terhadap sesuatu pendidikan dan tempat atau lingkungan yang ada di sekolah yang akan kalian melakukan pendidikan di sekolah ini ya. Tentunya juga kalian punya tujuan ketika mau sekolah dan memilih sekolah yang kalian pilih, yaitu di sekolah ini Generasi Mandiri. Tentunya tujuan kalian harus betul-betul tercapai ya ketika nanti kamu sekolah di SMK Generasi Mandiri. Dan insya Allah ketika memang kita bekerja sama satu sama lain antara guru, kepala sekolah, siswa dan juga orang tua, juga masyarakat, apa-apa yang menjadi tujuan kita selaku pendidik atau pendidikan ini bisa tercapai. Dan tentunya kalian harus betul-betul ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita adakan di sekolah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan kalian tetap semangat walaupun MPLS ini dilaksanakan secara daring ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.